Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Andaria Putri Nabila dengan NIM 231616111 dari kelas 5A Informatika akan memaparkan hasil prediksi harga mobil bekas menggunakan linear regression. Yang pertama kita akan bahas dari latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari percobaan ini adalah harga mobil bekas sangat bervariasi tergantung faktor seperti tahun, kilometer, dan kapasitas mesin. Jadi dibutuhkan model prediktif untuk memperkirakan harga mobil bekas secara lebih akurat. Nah, proyek ini menggunakan metode linear regression untuk memprediksi harga berdasarkan dataset dari Kaggle. Untuk datasetnya tersendiri, kita akan menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Used Cars Predict Used Cars Price Prediction yang sudah disediakan. Dan untuk jumlah data sendiri itu ada 6.019 baris dengan 25 kolom. Fitur yang penting itu ada years, kilometer driven, mileage, engine, power, dan seat. Dan untuk kategorinya itu ada location, fuel type, transmission, dan owner type. Nah, untuk targetnya itu sendiri, kita akan menargetkan di price atau harga dari mobil bekasnya itu sendiri. Yang pertama kita lakukan adalah di tahap reprocessing itu kita akan melakukan profiling data untuk mengetahui tipe data dan jumlah nilai yang kosong seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk jumlah datanya itu sendiri kita ada di 6019 dan untuk data-data yang kosong itu ada di beberapa data di sini bisa dilihat ada di kilometer driven, terus ada di engine, power, dan seat. Nah, untuk tipe datanya sendiri ada beberapa data yang tipenya itu masih kategorikal seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk yang kedua, kita menggunakan explanatory data analysis atau EDA untuk melihat sebaran data dan kolerasi antar fiturnya. Kita menggunakan heatmap kolerasi variabel untuk variabel yang bentuknya numerik saja. Jadi untuk variabel-variabel yang bentuknya masih kategorikal, dirubah dulu untuk ke bentuk numerik, baru dilihat sebaran datanya di heatmap kolerasi antara variabel seperti yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita melakukan proses data cleaning atau menghapus atau mengisi missing value dan mengatasi outlier. Jadi untuk variabel-variabel atau kolom-kolom yang tidak relevan itu akan kita drop dan kita akan mengisi nilai-nilai yang missing atau nilai-nilai yang tadi masih terdapat nilai kosong atau nilai nol yaitu pada di kilometer driven, terus ya, mileage, engine, power, dan seat. Nah, untuk inputasi nilai yang missing value itu sendiri kita menggunakan nilai median. Bisa dilihat untuk kodenya. Dan ini hasil dari penghapusan dan imputasi missing value-nya. Nah, selanjutnya kita ada transformasi data, yaitu mengubah data kategorikal menjadi variabel dummy atau one hot encoding. Hasilnya jadi seperti ini. Terus yang terakhir ada final datanya. Kita tampilkan final datanya, yaitu dataset yang siap untuk modeling, semua nilai sudah numerik dan tidak ada missing value. Jadi tadi yang dari data yang tadi yang awal masih ada nilai-nilai yang missing, masih ada nilai-nilai yang missing dan masih ada nilai-nilai yang kategorinya itu bukan numerik, sudah dirubah menjadi kategori numerik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap modeling. Untuk tahap modeling ini pertama kita melakukan pemisahan antara fitur dan target. Fiturnya itu kita di targetnya itu kan kita menggunakan price, jadi price itu ditaruh di Y. Nah, terus untuk trend testnya itu sendiri, saya menggunakan 80% training dan 20% testing, seperti yang bisa dilihat di kodenya. Lalu kita melakukan data scaling berdasarkan nilai-nilai training dan nilai tesnya. Terus kita juga membuat model untuk linear regression-nya. Nah, setelah itu kita melakukan tahap evaluasi model. Di sini bisa dilihat untuk evaluasi model linear regression yang sudah dibuat, hasilnya itu R-square-nya itu ada di angka 0,6930, yang mana itu sebenarnya masih tergolong cukup rendah gitu. Dengan nilai mean absolutnya atau nilai MAE-nya 3,7981, terus nilai mean square error-nya itu 37,7749 dan nilai root mean-nya itu di nilai 6,1461. Nah, ini untuk visualisasi hasilnya. Jadi kesimpulannya, model linear regression berhasil memprediksi harga mobil bekas dengan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu R-square-nya di 0,69. Fitur seperti tahun kendaraan, kilometer tempuh, daya mesin, dan jenis bahan bakar itu sangat berpengaruh besar terhadap harga.
Dan yang terakhir, untuk hasil yang lebih optimal dapat dicoba model lain seperti random forest atau gradient boosting karena nilai dari tingkat akurasi dengan linear regression ini kan bisa dibilang cukup kecil gitu ya. Jadi mungkin untuk hasil yang lebih optimal dapat dicoba dengan model lain seperti random forest atau gradient boosting. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.